Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu untuk sore hari ini tentunya, dan kita masih berbincang tentang tetes darah untuk kemanusiaan, dan juga bersama narasumber kita ada Bang Joni Saputra selaku Sekretariat PMI Provinsi Bengkulu, dan juga ada Kepala UDD PMI Provinsi Bengkulu Dr. Tari Nasawida. Nah, kita kembali ke Dr. Tari dulu nih. Nah, kalau tadi kita berbincang mengenai syaratnya untuk mengambil darah. Nah, kalau sekarang syaratnya pendonor darah nih, itu apa Mbak Tari? Boleh silakan. Syarat pendonor darah sekarang sudah update. Udah update ya? Iya, Apa kalau nih? dulu ada batasan usia ya. Untuk orang yang pertama kali donor itu maksimal di usia 45 tahun. Nah, Maksimal 45 tahun kalau dulu? Kalau Ya. sekarang untuk pendonor darah itu untuk yang baru boleh berdonor darah itu usia 17 tahun dan unlimited. Oh. Selagi lulus seleksi donor dan lulus wawancara medis dokter. Oke, seleksi donor. Nah, seleksi donor ini apa nih? Seleksi donornya itu yang pertama kita cek tekanan darah. Oke. Kemudian tekanan darahnya itu harus berkisar di antara 110/70 sampai 160/100. Oke. Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Habis itu harus cek HB ya. HB-nya itu harus di atas 12. Karena jangan sampai udah donor satu kantong malah harus terima transfusi darah. Iya, betul. Ya kan? Karena HB-nya tadi kurang. Iya. Terus yang untuk perempuan, Dibalikin lagi dong darahnya ya. iya. Untuk perempuan ada syarat khusus. Oke. Oh, kalau perempuan ada syarat khusus apa Ya, tuh? yang pertama tidak sedang datang bulan Oke. atau sudah 7 hari selesai datang bulan. Oke. Yang kedua tidak boleh dalam keadaan hamil, dan tidak boleh dalam keadaan menyusui. Oke, gitu. Jadi terus yang syarat umumnya ini harus sehat secara jasmani ya. Yang ditandai dengan pertama tidak bertato, karena orang-orang bertato itu beresiko untuk terkena penyakit infeksi menular Iya. ya, melalui transfusi darah. Kemudian juga untuk orang di dalam peraturan Menteri Kesehatan itu juga ada larangan untuk orang yang sudah pernah terkurung di penjara lebih dari 72 jam ya, itu tidak boleh untuk mendonorkan darah karena beresiko untuk tertular dari penyakit menular melalui transfusi darah. Oke, baik. Terus juga untuk yang punya lifestyle yang kurang baik ya, seperti suka bergonta-ganti pasangan seksual, kemudian punya riwayat penggunaan narkoba jarum suntik. Nah, dan satu lagi harus bebas malaria lebih dari 3 bulan. Oke, baik. Nah, kalau yang suka mengkonsumsi alkohol itu boleh nggak donor darah? Sebenarnya nggak boleh ya. Oke. Iya. Kok kenapa sebenarnya, dokter? Nggak boleh. Cuman ya itu kadang menggali kejujuran itu yang agak sulit ya. Jadi memang diharapkan juga kepada para pendonor sukarela yang memang memiliki hati yang baik gitu ya. Harapannya juga memiliki kesehatan organ hati yang baik. Betul. Berarti gitu ya. sebelum kita donor kita harus jujur dulu ya. Iya, makanya ada sesi wawancara medis. Iya. Sesi wawancara medis sama dokter itu akan ditanya, ada minum antibiotik nggak? Iya. Berapa 7 hari terakhir, kemudian ada berganti pasangan tidak? Apa saat ini sedang mengalami infeksi saluran kencing atau infeksi saluran itu ya, organ vital gitu ya. Kemudian juga ada minum alkohol tidak? Ada pertanyaan juga perjalanan dari luar negeri, ada banyak tuh, ada list pertanyaan. Baik, saya potong. Nah, untuk yang tes tersebut itu dilakukan pada saat yang untuk donor darah di setiap kegiatan donor darah. Oh, di setiap kegiatan donor darah. Nah, kalau semisalnya donor darahnya itu di bank darah nih, itu ada juga tes yang seperti itu atau tidak? Di bank darah maksudnya rumah sakit? Iya. Oh, untuk di bank darah rumah sakit itu tidak melakukan penyadapan darah ya. Mereka hanya menyimpan stok darah. Oke. Yang melakukan itu unit donor darah atau unit pengelolaan darah rumah sakit. Tapi di Bengkulu ini yang punya unit pengelolaan darah itu hanya di Rumah Sakit Bengkulu Selatan
sama di Kaur Lebong. sama Kepahyang, Lebong satu Lebong. lagi Oke. ya. Tuh. Tentunya sama ya, karena SOP itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Oke, baik. Nah, kalau sebenarnya yang di M Yunus itu yang mereka donor darah terus dikasih ke pasiennya langsung atau langsung ke PMI dulu itu seperti apa Nah, kalau alurnya? untuk yang di Rumah Sakit M Iya. Yunus, itu kan memang rumah sakit provinsi ya. Jadi di Rumah Sakit M Yunus itu ada untuk pemenuhan darahnya itu dipenuhi oleh unit donor darah PMI Kota Bengkulu yang memang lokasinya berada di M Yunus. Dan melalui juga UDD PMI Provinsi Bengkulu yang ada di Pasar Baru. Ini sudah tertukar ini karena lokasi sit-in-nya ya. Oke. Nah, kalau untuk pemenuhan darah di M Yunus itu mereka ngambil darah ke PMI. Tapi untuk uji silang serasi itu dilakukan di rumah sakit. Jadi yang ngetes, oh ini darah nggak alergi nih, ditransfusikan ke pasien A, itu melalui rumah sakit. Kalau seandainya alergi, mereka akan menghubungi kami. Dok, darah yang diambil tadi ternyata alergi gitu ya. Masih ada stok darah lain nggak yang bisa kita uji silang serasi? Atau ada kasus nih, dia alergi sama seluruh darah. Itu akhirnya kita akan melakukan konsultasi berjenjang ya. Karena UDD PMI ini, dia bukan hanya ada di Bengkulu aja, tapi juga ada pembinaan melalui regional ataupun pusat. Itu akan kita tanyakan kalau sudah alergi semua, biasanya ada metode lain yang akan dilakukan oleh UDD PMI untuk melakukan uji silang serasi itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau darah ini sendiri, kita ke Bang Juni nih. Kalau darah sendiri, bertahannya berapa lama sih Bang? Ya. Sebenarnya darah itu kalau secara aturannya kan 21 hari ya, paling 21 hari. paling lama. Oke. Tapi bisa juga ada lebih juga dari situ. Tapi kalau di Bengkulu ini jarang sampai 21 hari itu. Oh, ya. jarang tersimpan 21 hari ya. 21 jam udah. Karena tingkat pemakaian di Bengkulu ini dan juga tingkat ketersediaan darah kita juga itu sebenarnya ya hampir imbang aja lah. Oke. Ya kan? Artinya misalnya ya kadang 100 kantong, 200 kantong 3 hari Habis ya. habis. Oke. Dan itu bagus sebenarnya kan. Bagus seperti itu. Memang strategi ini kita pegang ya. Supaya darah itu tidak terlalu lama disimpan. Betul. Jadi memang benar-benar darah itu disimpan sebentar digunakan. Iya. Cari lagi simpan digunakan. Nah, itu yang lebih bagus ya. Karena kalau darah itu sudah expire dalam penyimpanan juga kan nggak bagus untuk. Oke. Sempat ada darah yang expired nggak sih Bang? Nggak pernah. Kalau di Bengkulu ya nggak ada rasanya. nggak ada ya? Karena Oke. kebutuhannya dengan ketika kesediaannya itu hampir imbang, ya. Kebutuhan darah dengan ketika kesediaannya itu hampir imbang, ya. Nah, kalau yang perlu kita lakukan itu adalah tadi saya katakan tadi, bagaimana pemerataan di setiap kabupaten ini. Iya betul. Pemerataan Misalnya, yang dapat darah Ya, tersebut ya. PMI memang sudah memetakan itu, PMI provinsi ya. Pengurus kita sudah membuat kebijakan, memetakan itu, ya. Misal saya contoh, Bengkulu Utara 250 sampai 300, kalian penuhi itu. Berarti yang dari kabupaten itu mendapatkan stok dari provinsi? Enggak, mereka juga punya unit donor darah. Oke. Kayak di Utara dia punya unit donor darah. Kemudian di Rejang Lebong punya unit donor darah. Di Bengkulu Kota punya unit donor darah. Oke. Dan di kabupaten pun itu mereka aktif untuk mencari relawan donor darah. Di apa namanya di tingkat kabupaten, 7 kabupaten itu belum ada unit donor darah. Oke, baik. Nama kita itu makanya melalui program tadi yang saya bersama Dinas Kesehatan tadi, kita pengennya di 7 kabupaten itu segera terbentuk blood collecting site, BCS ya, artinya pengumpulan darah. Ya, nanti darah setelah disadap, ya kemudian disimpan sementara di PMI, nanti diserahkan kepada UDD rumah sakit, karena ada UDDRS atau bank darah rumah sakit. Oke. Nah, tapi ke depannya kami ingin agar di 7 wilayah itu ada UDD PMI-nya. Oke, baik. Cuma yang paling prioritas bagi kami saat ini adalah paling tidak, ya paling tidak itu yang kabupaten jauh dulu, Muko-Muko dan Kabupaten Kaur. Muko-muko dan gaur Ya, ya. karena itu kan jauh dari jangkauan kita sendiri. Betul. Perjalanan transportasi darat ke Muko-Muko itu bisa paling cepat 7 jam. Ya. Di Kabupaten Kaur paling cepat ya hampir 6 jam. Iya, betul. Nah, jadi memang salah satu strategi prioritas adalah Kaur dan Muko-Muko berdiri dulu UDD-nya. Walaupun yang 5 lagi tetap akan kita dirikan UDD. Oke. Tinggal bagaimana mengatur polanya saja, pola atau ritme antara kerjasama PMI dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Nah, inilah yang kami lakukan kemarin. Oke, baik. Kita akan jadikan lagi terakhir untuk hari ini, dan pemirsa tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.